asetnya yang di Indonesia, yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan, tiba-tiba sekarang mau ngelaporin dong, ya nggak? Asetnya, saya punya tanah sekian hektar, saya punya rumah sekian, saya punya istri sekian, oh enggak ya, nggak termasuk. Saya punya tabungan sekian, saya punya emas sekian, dan seterusnya. Pada saat saya melaporkan aset itu, saya harus menyertakan yang namanya bukti. Kenapa saya nggak bisa ngaku-ngaku aja? Boleh nggak saya ngaku-ngaku aja? Nggak boleh, kenapa? Nah, gini, contoh ya, saya nggak bisa nih, saya nggak punya duit nih 10 miliar ya, saya nggak punya duit 10 miliar, saya ngaku-ngaku aja, gue punya duit di berangkas 10 miliar, ya, untuk itu saya harus bayar berapa? 2% aja kan? Padahal saya nggak punya duitnya, nggak apa-apa, saya bayar 20 juta, nggak apa-apa, ya, bayar. Tujuannya apa? Nanti tahun depan nih, tahun ini misalnya, ya, saya dapat penghasilan 10 miliar. Saya nggak perlu kena pajak penghasilan. Pajak penghasilannya itu bisa 25% bahkan kan kalau udah 10 miliar gitu ya. Nah mendingan saya bayar 2% kemarin ya. Tahu modus ngaku-ngaku tuh kayak gitu keuntungannya. Jadi pemerintah nggak goblok-goblok amat gitu ya. Udah tahu hal itu modus tuh ya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Harus ada bukti. Nah teman-teman, banyak orang-orang zaman dahulu ya yang nyimpennya dalam bentuk apa teman-teman? Emas, apa lagi? Karena ya udah jelas ya. Tapi yang paling banyak adalah apa tahu? Dolar. Banyak sekali tuh. Nyimpen dolar taruh di bank capek gak? Capek. Kenapa? Kecil sekali ya. Udah deh daripada gitu taruh di berangkas. Itu banyak jutaan, ratusan juta dolar tuh nongkrong di berangkas. Tiap kali mau pergi tinggal ngambil. Orang nyimpen 1 juta US dollar ya, kalau dirupiahin, wah bertas-tas gitu ya. Kalau US dollar enggak lah ya, 1 tas mungkin udah cukup ya, pasti gede. Tapi kan saya nggak mungkin bawa ini loh buktinya. Nah parah ya, bahaya dan sebagainya ya. Jadi mereka lagi butuh aset, lagi butuh aset sebagai apa? Sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan. Ini saya ngomong kalau begini dulu ya. Sebagai kendaraan untuk apa? Untuk supaya aset mereka sah diakui. Caranya gimana? Beli aja. Polisi itu ini kan ada perimanya itu ada pernyataan transaksi kan? Nah pernyataan transaksi itu berlaku ya sebagai bukti. Tapi bukan tongkat ya, aset baru, polis baru ini ya. Tapi nanti kemarin kita ngobrol ya sama Bu Nova, nanti datang beliau sore ini jadi kan beliau datang ya. Itu nanti di SPAJ-nya ada khusus mengenai tax amnesty. Jadi kalau SPAJ ini kita menggunakan khusus dalam rangka mau membuat tax amnesty, maka ada satu formulir, saya sendiri belum pernah lihat formulirnya, tapi pada dia ada sekarang formulir untuk itu. Ya, so mungkin teman-teman ini kesempatan. Dan kesempatannya sampai kapan teman-teman? Tahu nggak sampai kapan teman-teman? Sampai kapan? September. Kenapa? Bisa nggak sampai Desember? Bisa. Tapi orang bodoh banget jangan nunggu sampai Desember. Kenapa? Ya serius. Kalau dia sampai September akhir bayarnya cuma 2%. Lewat dari itu bayarnya 3%, 50% minimal, betul? Benar nggak? Yang harusnya bayar cuma 20 juta jadi bayar 30 juta. Kan gitu. Hanya lewat 1 hari aja loh. Caranya gitu. Nah, ya datangnya pasti kira-kira ke orang-orang yang punya duit ya. Pasti. Pak, Ibu, ini kan sekarang pasti saya yakin Bapak Ibu mau memanfaatkan teks amnesty ya. Kalau usah diajarin teks amnesty itu apa, biasanya mereka udah cari tahu ya. Oke, nggak usah diajarin nanti karena malah salah.
ya. Tapi Pak Ibu tahu nggak produk ini bisa menjadi kendaraan atau menjadi alat ya bukti set apa ini? Dan saya kalau baru manfaatin sebelum 30 September. Yuk cepetan deh gitu. Ya. Nah dia masuk itu aset sebanyak-banyaknya ya. Kalau dia nggak insurable, kalau udah sakit-sakitan gitu, masalah nggak? Nggak masalah, kenapa nggak masalah? Dia butuhnya kendaraan investasi saja. Dia cuma butuh itu sebagai bukan untuk proteksi sebenarnya, cuma buat alat bukti aset. Jadi tertanggungnya terserah ya kan? Mau anaknya mau siapa nggak masalah. Yang penting dia sebagai pemegang polis. Ya. Tapi kan pernyataan transaksinya tertanggalnya kan sekarang, bukan tanggal 31 Desember 2015. Itu bisa dihitung nggak? Kenapa? Pernyataan transaksinya makanya saya cepet ya? Iya, berarti kan tanggal 2000, karena Agustus 2016 gitu. Enggak, gini. Di DA itu kan Betul, 31 Desember 2015. Good point. Jadi gini, ini terutama untuk ya untuk aset-aset yang cash. Yang dia mau jadi kendaraan di sekarang cash saya tuh yang dulu yang 31 Desember 2015 saya punya cash tuh sekian. Sekarang saya udah konversi ini jadi ini. Itu jadi alat. Meskipun itu sebenarnya transaksinya harganya seperti yang Desember, ya kan? Tapi bahwa di situ ada cash tuh. Cash itu kan udah nggak tahu di mana sekarang udah harusnya nggak cukup. Itu lebih konversi ke yang baru saya pakai uangnya mana? Gitu. ya itu bisa diterima ya. Yes. Nanti dielaborate lagi ya waktu Pak Nova ada ya. Gitu. Kita elaborate. Ya. Nah itu teman-teman, jadi bisa kita manfaatin teman-teman. Why not ya? Why not kita bisa manfaatkan? Itu yang dari dalam negeri, dari luar negeri sekarang. Nah dari luar negeri itu gini teman-teman ya. Jadi seseorang bisa saja nih yang punya duit banyak ya, bisa saja dia punya rekening tabungan di luar negeri ya. Dia boleh memulangkan dananya ke sini, tapi juga dia boleh tetap di sana. Boleh ya, tetap di sana. Kalau dia mau pulangin dananya ke sini, bayarnya berapa? 2%. Tapi kalau dia mau tetap stay di luar, dia bayar berapa? 4%. Ya, pemerintah mengencourage orang untuk banyak-banyaknya masukin duit ke Indonesia. Tapi ada syaratnya. Begitu masuk ke Indonesia, nggak boleh keluar dalam waktu 3 tahun. Nggak boleh keluar dari Indonesia dalam waktu 3 tahun. Jadi juga bisa menggunakan kendaraan investasi provincial ya yang akan di hold selama 3 tahun. Nanti ada form khusus seperti itu. Jadi gimana mekanismenya gini teman-teman? Mekanismenya gini teman-teman. Dari bank luar negeri, dari bank di Singapura misalnya ya, dari bank di Singapura akan masukin uangnya ke istilahnya bank gateway ya. Nanti ada gateway-nya ya dari beberapa bank yang ditunjuk ya. Ya bank-bank besar lah ya, bank Mandiri, ya, BRI, ya, dan sebagainya. Itu sebagai gateway-nya ya, sebagai gerbang masuknya ya, gateway bank ya. Nah ini sudah masuk nih, misalnya BCA misalnya. Oke, dia masuk sini. Nah setelah masuk di sini, bolehkah dipergunakan nama yang bersangkutan? Boleh. Pokoknya yang nggak boleh adalah dikirim ke luar negeri lagi.
Mau dibeliin apa boleh nggak? Boleh. Ya, beli properti, mau beli